Dan gue nyesel jual. Restoran Jealousy. Dulu gue jual 200, hampir 300. Terus ditawar orang double. Gue cuman messenger nih. Telepon. Bro ada yang mau nambahin segini lepas gak? Enggak, makasih. Oke. Bro dia gak mau. Si B nih kan. Kali 2 mau gak dia? Gue telepon sih ya. Bro mau dikali 2 mau gak? Enggak. Padahal jamnya belum pindah ke dia. Belum. Boleh di-spill nggak ke teman-teman di sini? Let's say kita ngomongin kita bikin range-nya ya. Ya, range budget. Misalnya range budget 1 sampai 10 juta. Oke. 10 juta sampai 30. Oke. 30 sampai 100. Kejauhan nggak? Enggak. 30 sampai 100. Iya. 100 ke 300 dan ke atasnya. Ke atasnya. 110. 1 sampai 10 nih. Iya. 1 sampai 10 gue bagi ke 2 kelas langsung. Oke. Lu mau Japan market atau lu mau Swiss market. Oke. Lu mau Japan made atau Swiss made. Kalau Japan made pasti kita udah tahu semua Seiko. Oke. Seiko. For detail ya mungkin kalau gue di under 1 sampai 10 gue suka Alpinis. Alpinis white Alpinis sih gue suka. Seiko tuh. Oke, kalau Swissnya under 10 tuh gue bakal ngambil brand-brand mungkin kayak Orient zaman dulu cari yang second, yang vintage. Itu banyak kok yang masih Universal Genève yang under 10 yang vintage banyak. Gitu. Cuman balik lagi tadi kita dapat Alpinis yang kondisinya modern lah sama vintage. Oke. Nah, berarti kan ada Japanese dan Swiss nih. Ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum begitu paham, bahkan termasuk gue ya, gue nggak yang sampai mendetail seperti itu. Biasa orang seneng dengan Japanese watch itu why dan milih Swiss itu why? Oke. Alasannya? Alasannya. Jadi gini, kalau Japan ya, udah pasti kalian nih yang para freak Japan nih, gue buka aja ya kayak, gue mending SKX daripada Submariner, fungsi sama segala macam. Iya, SKX lu 2 tahun udah telat 5 menit 10 menit lebih. Oke. Gitu. Nggak usah 2 tahun setahun juga udah telat 5 menit 10 menit kalau pakai yang nggak bener gitu kan. Sedangkan Swiss lu pakainya nggak bener dia masih bertahan di detik lah. Jadi akurasi nomor 1. Oke, kalau misalnya yang kedua, kalau lu pernah pegang ya itu build quality beda jauh. Even yang vintage kita compare sama yang Seiko, yang modern itu bisa equal bro, quality-nya. Wow. Itu jadi memang ya kenapa semua brand kayak Hamilton, Hamilton dulu di Amerika pindah ke Swiss. Kenapa pada migrasi ke Swiss? Karena itu memang ada standar di situ. Oke. Boleh diceritain nggak kenapa akhirnya Swiss itu bisa jadi kayak standar kayak watchmaking negara watchmaking di dunia gitu? Ya dulu tuh kalau nggak salah sumber jam pertama, ini correct me if I'm wrong ya, gue inget kotanya kalau nggak salah Le Locle, namanya itu di Swiss. Itu kota di mana jam tangan lahir bisa dibilang, gitu. Oke. Nah Le Locle ini dulu kalau kalian tahu sampai sekarang tuh Tissot tuh brand Tissot atau orang kalau pronounce kalian mau bener Tissot ya, itu ada tuh Tissot Le Locle. Nah itu tuh tribute buat ya itu kota jam tangan itu. Oke. Dan di sana tuh dulu teknologi di watchmaking paling maju Di Swiss. di Swiss. Jadi misalnya negara lain nih, zaman dulu tuh belum ada otomatis manual wine gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin manual wine aja zaman dulu, yang paling bagus itu di Swiss. Karena di tempat lain belum bisa tuh bikin kayak mainspringnya setipis itu segala macam, cuma bisa di Swiss. Oke. Kayak gitu. Makanya kenapa orang lebih ke Swiss, karena memang standarisasi di Swiss ketat dan standar-standar yang ada ya, misal kayak COSC, Certified Official Chronometer Official Certified itu yang keluarin ya Swiss. Oke. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke next step dari yang berarti 10 juta ke budget 30. 10 sampai 30. Iya. Kalau gua sih kalau udah dapat 10 sampai 30 gua mentokin dikit lah. Iya. Itu 20-an gue suka Baume Mercier, Swiss. Gitu. Kalau misalnya gue lebih prefer Swiss ya karena tadi gue udah compare lah. Dulu gue juga pakai Seiko. Jadi kalau kalian bilang Aiden Watch benci Seiko, benci Jepang, enggak gitu. Gue dulu pakai Seiko. Oke. Gitu. Cuman gue jualannya Swiss gitu. Gue sempat jualan Grand Seiko juga, cuman dikit lah. Nah, gue bakal ambil Baume Mercier, Kaplan, Clifton tuh bagus banget. Yang complication-nya udah lumayan rumit. Ada D, ada date, ada moon phase. Udah bagus tuh. Terus kalau 20-an gue bakal ngambil Aqua Racer pasti. Lu mau jual, iya Tag Heuer. Lu mau jual pasti bisa untung lagi. Tag jual untung? Iya. Masa? Yang penting ngambilnya second.
Sama kuncinya adalah lu ngambil di harga berapa. Oh serius? Gue ngambil tag Aquaracer second gue jual lagi bisa untung? Bisa untung. Shit. Karena dasarnya, ini zaman gue dulu nih, Tag Heuer, Aquaracer, ceramic bezel, itu full set sekitar tahun 2017-18 ya. Itu 18 juta, 19 juta, mentok-mentok 20 udah mahal. Sekarang 24, 23. Wow. Jadi kenapa gue tahu guys? Karena dulu pas gue kuliah, Aquaracer itu pernah jadi kayak jam yang gue pengen. Oh jam pengen. Tapi akhirnya tetap nggak kejadian lah, nggak kebeli. Ya udah tiba-tiba loncat aja ke ini. Cuman ya udahlah. Ya bagus dong. Ya cuman bagus. Cuman Aquaracer itu tetap ninggalin something di gua. Karena pernah gua jadiin profil HP kok. Oh, yang lu mau lu jadiin profil HP. Yang gua mau gua jadiin profil HP. Gue inget banget yang warna hitam ada kuning apa? Jarum kuning. Iya, jarum kuningnya jarum dikit kuning, ya. Itu di detiknya. Iya, itu sih. Oke, nah kita naik lagi nih. Tapi itu interesting fact sih. Apa gue nyari second murah, gue pakai. Kalau bosen jual tetap untung. Iya bisa. Oke, wow. Karena banyak banget yang kayak gitu ke gue. Kayak bro, ini gue mau beli, nanti untung lagi nggak ya? Pokoknya gampangnya gini. Lu kan tujuannya, lu beli, suka pakai, jual untung. Ya kan? Jangan buru-buru kuncinya. Sama kayak lu beli saham. Nyimpennya. Maksudnya jualnya jangan buru-buru. Consign paling enak. Oke. Karena tinggal potong consignment fee. Sesimpel itu. Kalau enggak lu posting aja Tokopedia. Lu foto yang bagus lu postingnya Tokopedia. Boleh nyebut ya? Boleh dong. Aman ya? Aman. Jadi guys, brand-brand di sini belum ada yang tap in guys. Tokopedia, Shopee, Lazada, kita sebutin semua yang mau pasang silahkan. Lanjut kok. Nah, gue buka lagi nih kalau boleh tap in brand. Kalau semuanya sekali. Kalau misalnya kalian muak dengan fee marketplace yang mahal, oke. Jadi Idean Watch partnership sama Kick Avenue. Gitu. Shout out to Jejo, founder and also a good friend. Jadi Jejo tuh bikin Kick Avenue, foundernya dia bikin marketplace yang kalau kalian listing buat lifestyle ya. Kalau kalian jual rumah, mobil nggak bisa di situ gitu. Ya mungkin ke depannya bisa. Tanya Jejo deh itu. Nah itu kita kan bayar fee ya ke marketplace. Itu dia lebih kecil daripada marketplace lain. I see. Jadi berarti di Kick Avenue juga bisa cek jam-jam tangan bisa. Itu juga banyak ya. Idean Watch di Kick Avenue kita partnership. Gitu. Ko Jejo juga kemarin gua undang ke sini tapi sibuk banget sampai sekarang belum jadi-jadi. Tapi please Ko Jejo kapan kita jadwalin podcast juga. Bisa dia. Oke, nah berarti sekarang kita loncat ya Ko. Tapi sebelum itu ada satu hal menarik. Tadi kita sempat nyinggung soal beli jam itu untung. Ya. Nah, gue ada satu hal yang gue dari dulu itu gue mau share ke teman-teman di sini. Tapi karena kebetulan ada lu sebagai expertnya, mungkin lu bisa share lebih dalam. Banyak orang nganggep ngapain sih dia beli jam tangan ratusan juta, jam tangan miliaran, buang-buang duit doang. Padahal dia nggak sadar orang-orang ini beli jam itu pakai bertahun-tahun untung. Dia lebih untung daripada lu yang beli jam 2 juta lu ujung-ujungnya jadi nol kan? Boleh dijelasin nggak kenapa beli jam bisa untung? Jadi gini, kita punya market price namanya. Kita punya chartnya. Jadi tapi nggak mungkin dong kayak harga 2 juta kita ada chartnya. Iya dong. Nah kayak gampangnya kalau kalian beli sesuatu yang mahal itu pasti value-nya nge-hold. Kecuali kalian ditipu ya. Ditipu sama marketing bullshit itulah. Tapi nggak semua jam hold dong. Betul. Nah makanya kenapa gue suka Swiss itu juga. Karena mostly jam Swiss itu punya holding value. Itu. Mereka bisa nge-hold value-nya gitu. Dalam artian lu beli Rolex zaman dulu gue pernah lihat bond orang ya. Walaupun ada inflasi segala macam lah. Gue pernah lihat orang beli Datejust. Harganya itu cuma 8 juta. Sekarang berapa ratus juta. Kayak gitu. Kalau dibilang investment, yes. Cuman kalau dibilang investment kan nggak besok langsung naik. Kecuali kalian hoki. Pas COVID kan, mungkin Leo juga tahu pas COVID kan Rolex naiknya gila-gilaan tuh bubble-nya. Daytona hampir 1 M tuh. Terus bubble pecah hancur kan. Balik lagi ke 500, 600-an sekarang. Kayak gitu. Nah itu tuh memang ada holding value dan ada investment value. Dimana makin panjang, buyer aja dia naik sekitar 5-10%. Khusus Rolex. Brand lain tergantung. Apa brand yang let's say nih teman-teman di sini ini kita
ngomongin yang luxury watch lah. Oke. Mungkin misalnya teman-teman di sini ada yang ngelirik. Kalau misalnya mereka mau yang nge-hold value, beli apa, hindari apa? Oke. Hindari jam tangan fashion, sorry itu saya. Jam tangan fashion yang ini gue buka deh nih di HP kalian. Kalian buka aplikasi namanya Chrono 24 atau Chrono 24. Oke. Itu kalian cek. Kalau jam tangan yang kalian mau beli ada di situ dan ada secondary-nya di situ, berarti ada market price ya. Sesimpel gitu. Kalau nggak ada di situ, jangan beli. Kenapa? Nggak akan ada yang mau nerima. Dan kalau diterima pun, lu percaya nggak ada orang, sorry, ini gue buka aja, beli jam tangan Versace gitu. Versace dia beli, dijual lagi itu berapa? Apa? 800.000. Itu mah belum ada yang mau. Iya. Oke. Paling ditawarnya 500.000. Sorry itu saya ya, nggak semua model tapi ada gitu. Jadi ya gitu. Oke. Jangan pernah beli jam tangan yang nggak ada di Chrono 24 secondary-nya. Oke. Tuh, selalu beli yang ada. Dan kalau misalnya yang holding value, sekarang tuh sebenarnya bukan Rolex. Rolex tuh udah dibalep Sama? Cartier. Yang benar lo kok. Iya. Lu kalau ngeliat chart nih ya, chart. Cartier tuh udah di atas Rolex investmentnya. Investment value ya. Oke. Rolex naik berapa sih? Rolex naik tuh paling sekarang kalau misalnya dari dulu tuh dia ya yearly aja 5-10%, apalagi USD naik ya. Jadi dia naiknya lumayan banyak. Tapi Cartier itu paling gampang 2 tahun lalu. 2 tahun nih gue beli Cartier Santos Galbi itu harga 38 full set. Oke. Sekarang full setnya mau 60-an. Wow. Udah kali 2. Oke. Dan Cartier sama Rolex nih grafiknya ini overall ya. Jadi semua model nih dicampur. Dimana semua model Rolex pasti lebih cenderung naik dong. Yeah. Kalau Cartier tuh masih beberapa loh yang ke expose. Oke. Jadi kalau misalnya masih ada chance untuk naik lagi. Untuk model-model lain itu terekspos dan ada peminatnya. Betul. Oke. Gitu. Dan yang bawa dulu sebelum orang tahu Cartier, jadi Eden Watch tuh dulu lumayan ngegoreng Cartier di Indo. Kalau tahu, gue nggak tahu udah jual berapa puluh Cartier Santos Galbi, Cartier Tank yang vintage itu gue nggak tahu udah berapa banyak gue jual. Kayak gitu. Sampai akhirnya orang kayak bosen pindah ke Panther, terus gue goreng lagi yang lain lagi gitu. Jadi kalau kalian bilang kayak, oh nih dealer A punya Cartier, lu harus ke tempat gue dulu sih. Oke. Berarti intinya kalau nyari Cartier, lu dulu deh. Iya, karena sepertiga Eden Watch isinya Cartier. Oke. Gitu. Memang fokus ke situ karena value-nya, lu tau nggak Cartier pernah pakai mesin Patek Philippe di dalamnya? Tapi sekarang nggak? Enggak, sekarang enggak. Berarti model dulu. Iya. Oh wow. Karena Cartier memang menyadari dia jewelry brand yang nggak bisa bikin mesin. Ya udah gue source mesin dari orang-orang atau brand-brand yang jago bikin mesin. GLC, Frederick Piguet yang dipakai Epi, gitu. Terus Patek. Tapi ini gue lumayan kaget sih kalau misalnya Cartier bisa hold value itu karena rata-rata setahu gue nih ya, brand yang pada dasarnya itu dia bukan watch. Karena kan Cartier jewelry dong. Basicnya kan jewelry. Biasanya yang gitu-gitu kalau bikin jam jelek. Ya nggak hold value. Iya. Kayak orang beli karena lu suka, tapi jangan berharap lu jual lagi. Paham. Bener kan? Kayak misalnya lu beli Bulgari deh. Kan ada jamnya. Ya lu beli cuman untuk keren gitu kan. Betul. Tapi gue gak yakin bakal hold value. Bulgari pun surprisingly ya, ada yang hold value. Octo gitu? Finissimo. Yang tipis banget kan? Iya. Tapi yang model lain gak? Octo Solo Tempo. Oh, oke. Ada kok, ada Solo Tempo, ada Bulgari apa ya, Roma kalau salah itu juga naik. Bulgari juga, Bulgari Bali, yang aluminium Bali itu juga hold value-nya ada. Oke, apa nih trennya mulai move nih ke jewelry brand yang produksi watch ya? Sebenarnya dari dulu tuh udah siap. Cuman memang marketnya jarang tahu. Orang taunya apa sih? Rolex, Epi, Patek. Vacheron aja orang jarang tahu di sini. Masih Epi sama Patek yang nomor 1 kan. Itu ya Rolex sih pasti nomor 1. Cuman ya gitu sebenarnya fashion brand tuh ada. Tadi kuncinya kalian cek aja di Chrono 24. Kalau ada yang tadi gue sebut itu kalian cek di Chrono 24 semuanya ada. Kalian cek tulisnya Bulgari di Chrono 24 pasti keluar jamnya. Itu dan itu nge-hold value. Oke. Nah, ini kita masuk ke next tier kok. Dari 30 ke 100. 30 ke 100. Kalau udah deket 100 gue pasti ngambil kalau gue ya gue nyari GLC secondary sih pasti.
any JLC yang secondary masuk di itu, kayak misalnya master yang ultra thin, master kompresor, atau master wall timer, itu gue masih ngambil sih. JLC, kalau nggak JLC Zenith, El Primero kan 70-an 80-an masih dapat. Gue pasti ngambil itu. Berarti 100 ke 300 deh. 100 ke 300. Kalau 100 ke 300 kayak kejauhan ya? Enggak apa-apa. Itu enak. Enggak, lu mentokin di 300 jadinya, yang 100 enggak dapat spotlight. Ya udah, gue bikin 3 deh. Yang 100, 200, 300. Boleh. Gitu. Yang 100 gue nyari 100 ya. 100 gue bakal nyari Cartier Tank. Cartier Tank itu ada yang 100-an. Tapi sangat langka. Yang 200-an gue akan nyari 200-an tuh gue suka sebenarnya tuh range 200, gue lebih suka Vacheron Overseas lagi dibanding Rolex. Vacheron Overseas tuh 200-an masih dapat. Kalau di Trinity lu dapat mesinnya bagus segala macam, desainnya bagus. Kalau 300 udah deket 300 lah ya, deket 300 gue bakal ngambil yang 280-an. Gue pernah jual sih ini. Dan gue nyesel jual. Vacheron Jealousy. Dulu gue jual 200, hampir 300. Terus ditawar orang double. Dia mau beli harga 600 kan? Jadi gue udah kejual. Sebutlah si A. Ya gue gak usah buka profilnya ya. Sebutlah si A. Ya kan, ini kolektor. Mau deh? Set kirim. Si B, ada si B nelpon. Masih ada gak? Udah dibeli. Ditanya yang beli pedagang atau customer. Customer. Coba tanya, gue tambahin sekian 10% lah, dia mau nggak? Gue cuman messenger nih, telepon. Bro, ada yang mau nambahin segini, lepas nggak? Nggak, makasih. Bro, dia nggak mau. Si B nih kan, kali 2 mau nggak dia? Gue telepon si A. Bro, mau dikali 2 mau nggak? Nggak. Padahal jamnya belum pindah ke dia. Belum. Jadi dia itu belum transfer ke lu, belum ngapain pun. Belum. Dia tinggal, bro, gue ambil. Ya bro, lepas. Langsung dapat selisih. Jadi gue pun nggak bakal ngambil apa-apa. Paling gue ya udah lu ketemu aja lu berdua gitu. Iya, maksudnya cuman bisa gitu ya jamnya. Bisa. Karena jamnya waktu itu lumayan langka itu. Nggak pernah masuk Indo. Pertanyaan gue. Orang itu bisa yang sampai sebegitunya. Itu kenapa kok? Maksudnya gini loh. Jam itu kan banyak. Kenapa lu demi spesifik 1 lu mau sampai kali 2, berarti kan itu over di harga di atas harga market seharusnya dong. Lu maksa banget, kenapa gitu loh? Gampangnya gini. Lu nyari Batman berapa lama? Nggak mungkin lu nyari besoknya lu beli. Gue udah tahu ada dulu, baru gue beli. Ya. Jadi nggak mungkin sehari 2 hari kan? Nggak. Nah, gue pernah nunggu jam 7 tahun. Definisi nunggu berarti lu berharap ada jam ini? Ada jam ini di market. Emang nggak bisa langsung nyari? Nggak bisa. Jamnya selangka itu. Lu bisa nunggu 3 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Apa tuh? Kemarin? Gue dapet Omega Albino Italy. Itu gak pernah masuk ke Indo. Jadi memang lu nunggunya harus lama itu. Dan gue bahkan masih ada jam yang gue nunggu. Bahkan gue saking disprete gue nunggu. Gue mau gue rakit. Franken bodo amat deh. Gue buat pakai ya. Sorry itu saya ini gue buat pakai kepuasan pribadi. Karena kalau lu mau nyari yang benar semua, yang korek semua, yang gak Franken sama sekali, itu hampir mustahil. Apa tuh? Mana tahu ada nih yang penonton? Gak bakal ada yang punya di Indo. Jean Claude Killy. Rolex Jean Claude Killy. Itu holy grail yang masih gue tunggu dari dulu. Gimana lagi tuh? Kepo. BTW ini buat editor ya. Tiap kali disebutin jam-jamnya itu tampilin ya bentuknya. Jadi teman-teman di sini nggak yang apa nih nama-nama Romawi nih. Iya, kayak gitu. Aneh ya. Tapi gue randomly kepo sama Rolex Jean Claude Killy, Jean Claude Killy. Biasanya dia autocorrect kalau di Google kalau salah ketik pun. Selera lu gini ya, vintage banget sih. Ya, lu cari harganya di Chrono 24 nih, gue buka ya harganya di Chrono 24 ya. Vintage itu tahun 50, 60? 200 ribu tuh $600.000. Wow.